Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi PKN kelas 10 SMA dengan judul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menjaga lingkungan dan keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan meminimalisasi ancaman, baik ancaman terhadap lingkungan maupun ancaman terhadap keutuhan NKRI. Karena di Indonesia memiliki keanekaragaman yang merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berbagai macam ancaman. Yang pertama, ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan, bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman militer yang pertama adalah agresi. Agresi itu dikatakan sebuah negara melakukan agresi itu sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala besar sampai dengan yang berskala kecil. Sedangkan invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948. Yang kedua adalah pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran batas wilayah merupakan bentuk ancaman militer melalui suatu bentuk tindakan dengan cara memasuki wilayah tanpa izin, baik menggunakan pesawat tempur maupun kapal-kapal perang. Tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang, udara, dan daratan ini buktinya wilayah negara yang pernah ada di Indonesia pernah dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran wilayah. Bangsa Indonesia pernah mengalami tindakan pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat tempur asing. Pada 4 Oktober 2018, pesawat asing tidak dikenal yang teridentifikasi sebagai pesawat tempur melanggar batas udara di wilayah Indonesia, tepatnya di Kepulauan Natuna. 2 jet tempur F-16 Fighting Falcon dari Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin berhasil mengusir pesawat asing tersebut. Selain pesawat, kapal perang atau kapal ikan dari negara lain juga melanggar batas wilayah Indonesia, seperti kapal perang Australia dan kapal ikan dari Malaysia. Ancaman yang ketiga, yaitu pemberontakan bersenjata. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya, ancaman militer berupa sabotase. Sabotase merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja, terencana, tersembunyi dengan melakukan perusakan terhadap sasaran tertentu. Sasaran tindakan sabotase biasanya fasilitas umum seperti pipa minyak, jalan, jembatan, atau sarana infrastruktur yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sabotase memberikan dampak besar secara psikologis bagi warga masyarakat tertentu. Hal ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi seperti Istana Negara, Gedung MPR DPR, tempat wisata, dan tempat pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, ancaman militer berupa spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Selanjutnya ada aksi teror. Aksi teror itu adalah ancaman militer yang dilakukan dengan beragam cara seperti bom bunuh diri, bom panci, bom buku, dan penculikan yang disertai modus pencucian otak terhadap korbannya. Ancaman terorisme bisa terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga memberikan efek menakutkan yang luar biasa bagi warga masyarakat. Hal ini karena selain merusak sarana dan prasarana umum juga mengancam keselamatan jiwa setiap orang. Beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan dengan adanya aksi teror di ibu kota, yaitu di bom Tamrin. Aksi teror ini dilakukan secara terbuka di tengah kesibukan masyarakat. Aksi teror bersenjata ini memakan banyak korban, baik dari kepolisian dan masyarakat. Aksi teror ini merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan, strategis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketentraman masyarakat tidak terganggu. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Yang pertama ini nanti ancaman non-militer yang pertama adalah ancaman ideologi. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi itu tadi, karena globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Yang kedua, ancaman non-militer yakni di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Adanya intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa, melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa, dan bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
Selain itu, ada juga ancaman separatisme yang merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Separatisme ini adalah suatu daerah atau negara yang ada di Indonesia ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, ingin berpisah dari negara Indonesia. Selanjutnya, ancaman non-militer di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ancaman di bidang ekonomi yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Selanjutnya, ancaman non-militer di bidang sosial budaya. Ancamannya berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu yang menganggap kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi kebarat-baratan. 5. Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran bermasyarakat. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerjasama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.